Halo bro, pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar disiplin orang Jepang dari segi pendidikannya sejak dini. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar tips-tips agar kehidupanmu menjadi lebih baik. Sebelum ke bagian pembahasan, buat lo yang baru saja bergabung di channel ini, subscribe dulu channel ini agar dapat informasi bermanfaat lainnya. Selain bangsa dan bahasa, masyarakat Jepang dikaitkan dengan budaya disiplin yang kuat. Belajarlah dari orang Jepang yang dididik dengan keras sejak kecil. Orang tua menurut orang Jepang berfungsi sebagai cermin bagi anak-anaknya. Jika orang tua disiplin, anak akan mengikutinya. Akibatnya, budaya disiplin mungkin sangat lazim di Jepang. Tidak mengherankan jika anak-anak Jepang diajarkan disiplin sejak usia dini. Dengan cara meniru orang tua adalah kunci di balik disiplin anak-anak Jepang. Sebuah ilustrasi kecil tentang disiplin orang Jepang mungkin diperhatikan ketika mengantri untuk angkutan umum. Lihatlah betapa rapi dan tertibnya orang Jepang saat melakukan perjalanan kereta api. Bagi pengunjung yang telah berlibur ke Jepang, konsep seperti itu sudah diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Apakah semua itu terjadi begitu saja? Tentu saja tidak. Orang Jepang melalui proses sekolah yang panjang untuk mengembangkan disiplin dan kemampuan semangat mereka. Semuanya dimulai ketika mereka masih anak-anak. Orang tua, sekolah, lingkungan, dan pemerintah semuanya memainkan peran penting dalam menanamkan disiplin pada orang Jepang. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan orang Jepang menjadi sangat disiplin sejak kecil. Yang pertama, setelah usia 1 tahun, anak-anak Jepang sudah terbiasa makan sendiri. Orang tua mengajarkannya dengan memberinya sedikit makanan. Nasi dan lauk pauk dibentuk menjadi bola-bola kecil yang dapat digenggam oleh bayi. Peralatan makan lucu ditawarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka belajar makan sendiri. Tentu saja, praktik mengajarkan kemandirian makan ini dipandu oleh para orang tua. Yang kedua adalah jarang membawa dan memainkan handphone saat menemani anak-anak beraktivitas. Mereka berkonsentrasi pada anak-anak mereka. Jika anak membutuhkan sesuatu, orang tua akan langsung menjawab. Dapat diterima bahwa anak muda Jepang jarang berteriak-teriak di bus umum atau di tempat ramai. Mereka duduk dengan baik. Di transportasi umum, mereka berkomunikasi dengan orang tua mereka sesuai kebutuhan. Yang ketiga, biasanya wanita akan mengambil cuti hingga 6 bulan dari pekerjaannya setelah melahirkan. Anak-anak ditempatkan di hokuen atau daycare jika ibu kembali bekerja. Pengasuhan di sini hampir identik dengan pengasuhan di rumah karena pengasuh hanya memiliki 6 anak. Pengasuh tetap berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang keempat adalah ketika mereka mencapai usia 3 tahun, anak-anak Jepang memiliki pilihan untuk tetap tinggal di hokuen atau mendaftar di youchen atau TK. Anak-anak di hokuen atau youchen masih terbiasa makan sendiri, buang air kecil dan besar sendiri, merapikan kasur tempat tidurnya, merapikan dan mengembalikan semuanya ke tempatnya, termasuk sepatu, koper, dan perlengkapan lainnya. Yang kelima, di Jepang wajib belajar dimulai pada usia 6 tahun. Dan yang menarik adalah semua data populasi telah digabungkan. Jadi jika anak kita berusia 6 tahun pada tahun ajaran, dia akan menerima surat dari balai kota. Surat itu ditulis khusus untuk anak yang bersangkutan. Begitulah tingkat kepedulian pemerintah terhadap anak. Sekolah untuk anak-anak yang dekat dengan rumah mereka. Orang tua tidak dapat memilih sekolah pilihan anak karena pemerintah telah memutuskan bahwa itu dekat dengan rumah. Akibatnya, siswa harus berjalan kaki ke sekolah dan tidak diperbolehkan mengemudi. Ini adalah pendidikan multidisiplin. Anak-anak mengembangkan kemandirian dari orang tua mereka. Yang ketujuh, sekolah memiliki rak gantung sepatu, payung, dan jas atau jaket.
Anak-anak menggantung sepatu, payung, dan jas atau jaket mereka di rak yang telah ditentukan. Dan masih ada banyak lagi aspek disiplin di Jepang. Tetapi kesimpulannya adalah bahwa anak-anak Jepang diajarkan disiplin sejak usia dini melalui berbagai kegiatan dengan orang tua yang menjadi panutan secara langsung. Buat kalian yang punya kritik dan saran, saya beri kalian kolom komentar dan saya membebaskan kalian untuk berkomentar apapun untuk saya, karena saya juga pemula dan saya juga masih belajar. Sekian dari saya Daily Inspiration, pamit mengundurkan diri, sampai jumpa lagi, sayonara.